Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, eh, izinkan kami mengucapkan Alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sophia Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa dan pengamatan kami tentang fish embryo toxicity test atau yang disingkat FET terkait dengan uji toksisitas limbah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Bagas Prabadewan Daru Basuki. Lalu yang kedua ada Muhammad Ali Afif Falah Salsabil. Selanjutnya ada Tabita Khairani Putri. Lalu ada Muhammad Wijdan Barik. Dan yang terakhir ada Hana Fadiah Dwi Ningrum. Untuk mempersingkat waktu, eh, mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, untuk jurnal yang kami bandingkan sendiri yaitu yang pertama ada The Fish Embryo Test, FET Origin, Applications and Future oleh Thomas Brownback, Brita Case, Eva Lamer, Jens Otte, Katharina Schneider, Daniel Stengel, dan Ruben Strecker. Untuk yang kedua sendiri, yaitu ada the fish embryo toxicity test as an animal alternative method in hazard and risk assessment and scientific research oleh Michael R. Embry, Scott E. Belanger, Thomas A. Brownback, Malika Galey Burgos, Marlies Halder, David E. Hinton, Mark A. Leonard, Adam Lillicrap, Teresa Norberg King, dan Graham Well. Untuk pembahasannya sendiri akan dibagi menjadi tiga eh, topik utama yaitu perbedaan kedua jurnal, lalu selanjutnya ada persamaan kedua jurnal, yang terakhir ada analisis hasil uji kedua jurnal. Yang pertama yaitu perbedaan kedua jurnal. Untuk perbedaan kedua jurnal sendiri, fokus utama pada jurnal yang pertama yaitu The Fish Embryo Test FET Origin Applications and Future. Ada dua, yaitu mengetahui aplikasi pengembangan dan penerapan uji embrio ikan dengan ikan zebra sebagai alternatif uji toksisitas ikan akut. Lalu selanjutnya menilai produktivitas uji toksisitas embrio ikan zebra untuk pengujian perairan akut. Yang kedua, pada jurnal yang kedua yaitu The Fish Embryo Toxicity Test as an Animal Alternative Method in Hazard and Risk Assessment and Scientific Research. Yang pertama ada adaptasi ikan dalam tingkat rasa sakit dan stres. Yang kedua, kebutuhan ilmu pengetahuan yang terkait dengan tes embrio ikan dan eleutro embrio. Yang ketiga, mengetahui ilmu pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk uji embrio ikan dan eleutro embrio. Dan yang terakhir, penggunaan ikan sebagai alternatif untuk penelitian dan penilaian risiko dan bahaya. Fish Embryo Test atau FET Origin Application and Future untuk menentukan toksisitas bahan kimia yang akut atau mematikan pada tahap embrio ikan dan mengeksplorasi penerapan FET seperti OECD TG 236. Kemudian ada jurnal yang kedua, The Fish Embryo Toxicity Test as an Animal Alternative Method in Hazard and Risk Assessment and Scientific Research untuk meninjau keadaan ilmu pengetahuan mengenai penyelidikan uji embrio ikan, rasa sakit dan kesusahan pada ikan, pendekatan baru yang memanfaatkan embrio ikan, dan penggunaan data uji toksisitas embrio ikan dalam berbagai jenis penilaian lingkungan. Selanjutnya ada sampel penelitian yang digunakan di kedua jurnal. Yang jurnal pertama ada zebrafish embrio atau embrio ikan zebra. Untuk jurnal yang kedua ada zebrafish, medaka, fathead minnow, dan rainbow trout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk metode penelitiannya yang pertama dari The Fish Embryo Test yaitu FET, Origin, Application, and Future yaitu embrio ikan zebra yang baru dibuahi dipaparkan pada bahan kimia uji selama total 96 jam. Setiap 24 jamnya pengamatan dicatat untuk menghindari terjadinya efek merugikan pada
perkembangan zebrafish. Maka harus dilakukan paparan sesegera mungkin, paling lambat yaitu 1,5 jam setelah pembuahan. Pada akhir periode paparan, toksisitas akut ditentukan berdasarkan hasil positif dari salah satu 4 observasi apikal yang dicatat, kemudian LC50 dihitung. Hal ini mengacu pada prosedur yang ditentukan oleh OECD TG 236. Yang kedua ada the fish embryo toxicity test as an animal alternative method in hazard and risk assessment and scientific research. Metode untuk penelitian uji toksisitas ikan dalam berbagai negara memiliki perbedaan acuan dan protokol. Seperti di negara-negara Eropa, mereka menggunakan acuan OECD TG 203, sedangkan di negara Jerman menggunakan ISO 15088 2007. Terdapat beberapa perbedaan dalam OED dan FET, seperti durasi dalam OECD pada umumnya adalah 96 jam, sedangkan dalam FET pada umumnya berkisar 48 sampai 96 jam. Untuk temuannya, perbedaan kedua jurnal itu FET diakui sebagai alternatif yang valid dan telah diadopsi oleh OECD. FET dianggap sebagai metode alternatif yang sebenarnya atau sebagai penyempurnaan prinsip 3R. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, terdapat kesepakatan bahwa FET sebagai alternatif telah diakui, tetapi kesepakatan universal belum tercatat. FET dianggap sebagai langkah maju dalam pengujian hewan yang ramah lingkungan. Ya, untuk selanjutnya yaitu persamaan dari kedua jurnal tersebut. Fokus utama dari jurnal ini, jurnal pertama yaitu yang berjudul The Fish Embryo Test, FET Origin, Application, and Future, dan jurnal kedua yang berjudul The Fish Embryo Toxicity Test as an Animal Alternative Method in Hazard and Risk Assessment and Scientific Research, sama-sama menekankan tes embrio ikan FET sebagai tes LC50 atau toksisitas akut, dan menunjukkan bahwa FET dapat digunakan sebagai model alternatif yang aman untuk mengkaji efek toksisitas kimia pada embrio ikan. Lalu tujuan penelitiannya ini, jurnal yang pertama itu memiliki tujuan yaitu mengevaluasi dan memvalidasi penggunaan tes kadar embrio ikan FET sebagai alternatif untuk tes kadar toksisitas akut. Lalu jurnal yang kedua itu menyoroti kecocokan FET sebagai model alternatif terbaru untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya dan mengkaji kolerasi antara FET dengan EFT. Tujuan utama kedua jurnal tersebut merupakan untuk menunjukkan bahwa FET dapat digunakan sebagai metode pengganti yang valid dan dapat diandalkan dalam menilai efek toksisitas bahan kimia pada embrio ikan. Lalu pada sampel penelitian yang pertama itu pada jurnal yang pertama itu ikan zebra. Sedangkan untuk yang penelitian jurnal kedua itu ada bluegill sunfish, fathead minnow, Japanese medaka, rainbow trout, dan zebrafish. Untuk metode penelitian pada jurnal pertama itu kita mengkaji OECD, sama-sama menggunakan OECD, meskipun OECD yang digunakan berbeda versi, namun OECD 236 merupakan pengadopsian dari OECD 203 yang telah dioptimalkan, distandarisasikan, dan divalidasi sebagai uji untuk menilai toksisitas bentuk embrio ikan.
Secara keseluruhan, kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa FET merupakan metode yang berpotensi dan alternatif untuk mengaji efek toksisitas kimia pada embrio ikan sebagai alternatif metode untuk kadar tes toksisitas akut atau EFT. Selanjutnya ada analisis hasil uji berdasarkan perbedaan dan parameter karakteristik limbah. Pada jurnal 1, didapatkan hasil analisa berupa validasi dan adopsi oleh OECD sebagai langkah krusial yang menandakan keberhasilan uji embrio ikan atau FET sebagai alternatif pengujian toksisitas ikan akut. Kesimpulan tersebut juga menyoroti komitmen terhadap prinsip 3R sebagai dasar etis dalam pengujian, di mana FET dianggap sebagai metode alternatif yang sebenarnya, atau setidaknya sebagai penyempurnaan terhadap prinsip tersebut. Pentingnya penerapan FET tanpa hambatan di seluruh dunia untuk kesejahteraan hewan ditekankan, dan beberapa kritik terhadap FET diatasi dengan merinci solusi seperti perpanjangan durasi pengujian dan modifikasi untuk zat neurotik toksik. Namun, tetap ditekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendefinisikan domain penerapan FET, khususnya terkait dengan zat neurotoksik. Selanjutnya pada jurnal 2 yaitu ditekankan bahwa tidak ada kesepakatan universal tentang FET sebagai alternatif yang divalidasi. Meskipun demikian, diakui bahwa FET merupakan langkah maju yang signifikan dalam pengembangan alternatif hewan yang ramah lingkungan. Poin penting lainnya adalah perluasan FET melalui tahap eleutheroembrio dianggap menguntungkan dan masih diakui sebagai alternatif yang berharga terhadap uji toksisitas akut ikan standar. Kesimpulan tersebut mendorong investigasi lebih lanjut terkait dengan pengujian kronis dan integrasi FET dalam strategi pengujian yang cerdas dan berjenjang. Terdapat kesadaran akan hambatan penerimaan global, terutama terkait dengan perluasan FET ke spesies selain ikan zebra, dan penekanan pada definisi standar tahapan perkembangan ikan, serta pentingnya pengembangan database standar emas. Secara keseluruhan, kedua kesimpulan menunjukkan kesepakatan tentang nilai FET sebagai alternatif yang layak, namun menyoroti tantangan dan area penelitian yang perlu dieksplorasi untuk meningkatkan penerimaan dan penerapan globalnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, FET merupakan langkah maju signifikan dalam pengembangan alternatif hewan yang ramah lingkungan untuk uji toksisitas ikan. Perluasan FET melalui tahap eleutheroembrio dianggap menguntungkan dan mempertahankan relevansi sebagai pengganti uji toksisitas ikan akut standar. Investigasi titik akhir tambahan dianggap memperluas kegunaan FET untuk pengujian kronis dan eksplorasi integrasi FET ke dalam strategi pengujian yang cerdas dan berjenjang diinginkan. Nah, meskipun terdapat hambatan penerimaan global karena perluasan FET di luar ikan zebra dan bias geografis atau nasional dalam penggunaan spesies, pekerjaan sedang dilakukan untuk memodifikasi pengujian untuk spesies tambahan. Kesimpulan penting dari jurnal ini menekankan kebutuhan akan definisi standar tahapan perkembangan ikan dalam pedoman pengujian. Meskipun terhadap perbedaan pendapat mengenai penerimaan FET sebagai pengganti OECD 203, disepakati bahwa FET layak dan berpotensi memberikan data tambahan di masa depan. Pengembangan database standar emas dan data FET pada berbagai spesies dan kelas kimia dianggap sangat penting, dan prioritas penelitian mencakup karakterisasi perbedaan orion, penerapan dan adaptasi FET pada spesies tambahan, serta identifikasi titik akhir tambahan. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami kelompok 3 mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.